lebih pada mental ya, pada mental Bu Ana ini yang jadi akhirnya dia merasa ya lebih baik murtad aja kayak gitu, mungkin kayak gitu, daripada di Islam ternyata disakiti. Itu saking menyisakan mental yang sangat berat gitu ya, menurut saya kayak gitu. Jadi ketika dia down, ketika dia drop itu karena kondisi, menurut saya ketika orang dalam kondisi seperti itu pasti karena ada guncangan yang sangat berat. Pas saya cerita, Bapak tahu dulu saya mikirin gini, ih kok gampang banget sih pindah agama gitu ya. Orang-orang ya, ih kok gini. Ternyata pada saat itu saya mengalami sendiri bagaimana mereka ini merespon kalau kita punya masalah. Itu enak banget Pak, jujur, mengayomi, mensupport dan segala macam. Sampai ada sedikit kepikiran, saya langsung kayaknya karena saya ada kasus, kan saya mau belajar agama dengan tokoh agama ya kan, kemudian tokoh agamanya ini mengecewakan dalam tanda kutip versi saya, saya. Akhirnya kan saya berpikir kayaknya gua nggak butuh deh belajar agama Islam, kan? Dia masuk, saya sempat berpikir kok kayaknya orang di sebelah lebih nyaman ya, lebih ngerti aku, lebih support aku, lebih siap menolong, lebih perhatian aja kan. Saya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibri. Ya teman-teman, ini soal para mantan ya. Sebenarnya mantannya banyak gitu, tapi dalam tanda kutip ya. Ada mantan karyawan, ada apa, dari kemarin kan kita bahas nih. Dan ini kembali ke Bu Ana ya, di Toyiba channel itu. Saya pernah ingatkan bahwasanya ada seorang, bukan ingatkan ya, lebih tepatnya saya menceritakan ada seorang istri pejabat yang ya gitulah dengan salah satu tokoh artis gitu loh, dan akibatnya itu ya dalam tanda kutip ditelantarkan. Nah cerita ini mirip kayak Bu Ana sebenarnya. Nah Bu Ana ini lebih apa ya, dalam tanda kutip lebih parah dalam kena mentalnya gitu ya teman-teman. Jadi menarik sih, tapi agak menguras tenaga gitu ya. Menurut saya kayak gitu ya. Kita lihat dulu deh videonya teman-teman, yuk check it out. Di kota saya kan kota kecil. Nah, saya curhat sama teman saya ini, dan Bapak, saya kalau cerita ini suka kadang. Teman itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, kebetulan perempuan. Nah, pas saya cerita, Bapak tahu dulu saya mikirin gini, ih kok gampang banget sih pindah agama gitu ya. Orang-orang ya, ih kok gini. Ternyata pada saat itu saya mengalami sendiri bagaimana mereka ini merespon kalau kita punya masalah. Itu enak banget Pak, jujur, mengayomi, mensupport dan segala macam. Sampai ada sedikit kepikiran, saya langsung kayaknya karena saya ada kasus, kan saya mau belajar agama dengan tokoh agama ya kan, kemudian tokoh agamanya ini mengecewakan dalam tanda kutip versi saya, saya. Akhirnya kan saya berpikir kayaknya gua nggak butuh deh belajar agama Islam, kan? Dia masuk, saya sempat berpikir kok kayaknya orang di sebelah lebih nyaman ya, lebih ngerti aku, lebih support aku, lebih siap menolong, lebih perhatian aja kan. Saya lagi posisi drop tuh Pak. Tapi untungnya berapa kali ketemu, saya ketemu lagi teman saya yang akidahnya lebih kuat. Dibenerin lah saya, dibenerin itu diingatkan kembali. Itu godaan setan. Jadi teman dari agama sebelah itu setelah dicurhati dia memberikan jawaban-jawaban yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan, jadi saya ngerasa jangan-jangan gitu loh. Jadi saya nggak bisa menyalahkan tuh kalau orang-orang tiba-tiba, ya mungkin dia mengalami yang saya ngalamin Pak. Berarti Bu Ana hampir berpikir untuk pindah agama dong Bu? Pada saat itu, saat di titik nadir, yes. Tapi untungnya Allah masih selamatkan saya, karena setelah saya lupa 3 kali atau berapa kali ketemu beliau, saya ketemu lagi teman yang agamanya kuat ini. Saya cerita gini-gini ya, akhirnya disadarkan. Saat itu Bu Ana pernah nggak atau terbersit nggak untuk menyalahkan si Ustadz ini yang telah? Iya, saya sedikit menyalahkan gini, gimana sih aku nih orang Islam, pengen belajar agama, pengen lebih baik, kok ada Ustadz yang seperti itu? Iya, nggak tahu, ada kali Pak. Maksudnya kok ibu mau berubah, curhat mengadu kepada dan belajar kepada seorang ustadz, tapi mendapat perlakuan yang malah aku pada saat itu ya mengalaminya ngerasa kok malah
aku mendapatkan sesuatu hal yang tidak enak gitu. Sampai kalau Bu Ana jadi pindah agama bisa jadi menyalahkan ustadz itu ya. Iya, saya bawa ke akhirat itu. Oh. Jadi terselamatkan lah. Terselamatkan oleh teman saya yang sampai saat ini mensupport saya. Beliau ada di Jakarta juga. Bu Ana, saya tanya, apa hasil terbaik dari teman Bu Ana itu yang telah menyelamatkan keislaman Bu Ana itu, yang membekas dalam hidup Bu Ana? Iya, satu, saya tuh nggak akan lupa kebaikan beliau ya, karena dulu di saat saya nggak bisa beli susu, beliau itu ngasih, saya kalau ingat ini, saya jadi terenyuh ya Pak. Jadi ingat lagi gitu, gimana saya tuh pas, maaf, agak sedikit melo. Kalau pas saya ke Jakarta, saya nggak bawa uang, dia tahu saya lagi butuh susu untuk anak, dia bekelin uang. Nah, alhamdulillah dia nyadarkan, akhirnya malah beliaulah yang membuat saya membuat buku hijrah. Saya kan kembali lagi nih hijrah. Nah, dari buku hijrah itu saya urus izinnya ke apa SBI ya, yang ISBN. Nah, ISBN melalui teman saya juga diuruskan. Kemudian teman saya yang lain lagi, yang laki-laki yang motivator duluan, membawa saya untuk mengisi acara-acara. Kemudian saya diperkenalkanlah ke salah satu stasiun TV swasta di Jakarta 2014 bulan Desember, saya ingat banget. Ternyata buku saya diterima, dan sejak saat itulah dari 2014 sampai 2022 saya menjadi salah satu trainer di stasiun TV ini. Nanti kecuali COVID ya Pak, COVID enggak. Pertemuan berikutnya nanti Bu Ana kita lihat bukunya, kita tunjukkan ke teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan masih ada. Itu sudah saya posting di website juga sih Pak. Ada website khususnya. Iya. Bu Ana sekarang kegiatan motivasinya masih berjalan atau gimana? Jujur Pak, 2022 saya masih ngisi di stasiun TV itu, tapi 2023 ini saya lagi drop. Saya tuh lagi, kayaknya saya nih yang butuh dimotivasi. Gitu. Mungkin nanti barangkali ada di netizennya Pak Darso yang mau membantu saya mengembalikan supaya saya ada lagi di industri itu kali ya. Boleh Pak, hubungin Pak Darso. Saya siap kok membantu. Berarti Bu Ana harus perkenalkan dulu motivasi apa yang bisa Bu Ana. Saya lebih senang ke anak-anak sekolah. Tapi perempuannya, laki-laki boleh lah. Tapi kalau untuk bapak-bapak saya nggak mau. Oke. Berarti selain buku, nanti ke depan kita akan membahas soal segmentasi motivasi yang Ibu bisa lakukan terhadap. Siap, insya Allah Pak, bisa. Bu Ana, kembali ke kaos-kaos Ibu. Jadi bagaimanapun juga saya dan juga mungkin netizen ya akan mengkaitkan kaos pertama dan kaos kedua ini sebagai Bu Ana sebagai istri siri, gitu kan Bu. Jadi penegasannya mungkin perlu di sini gitu Bu. Emang kenapa dengan istri siri Pak? Oke, jadi begini. Ada masalah. Bapak ada masalah dengan istri siri? Jadi masyarakat kita ini kan selalu membuat opini bahwa seorang perempuan yang dinikahi secara siri itu kan biasanya kan mendapat perlakuan yang berbeda di mata hukum. Padahal secara agama ya istri, suami ya suami gitu kan. Bahwa seorang istri dinikahkan berarti hak-hak dia sebagai istri harus dia dapatkan dari seorang suami, dan suami harus memberikan kewajiban-kewajiban dia terhadap istri. Yang berbeda hanya di mata hukum saja gitu Bu Ana. Bu Ana mungkin keseharian melihat atau merasakan istri siri atau bagaimana? Bingung nih jawabnya. Iya. Nanti episodenya nggak ada yang keempat kelima nih Pak. Tapi istri siri beda dengan pelakor ya Pak? Beda. Istri siri boleh kan di Islam? Iya, boleh. pelakor itu kan istilah yang kita bikin yang ya sebenarnya nggak ada dalam mana tuh nggak ada. Kecuali kalau dia memaksa menikahi seorang suami dan memaksa suami itu menceraikan istri dia yang terdahulu ya boleh dikatakan sebagai pelakor. Tapi itu tidak terjadi ya bukan lah. Tapi kalau istri sendiri berarti boleh ya? Tidak sangat apa. Boleh dalam mata kacamata agama itu sah-sah saja. Baik. Alhamdulillah sudah dibolehkan ya. Oke, saya mau tanya justru sama Pak Darso. Kalau seandainya istri siri ya yang dibenarkan secara agama walaupun tidak diakui secara hukum, ternyata dalam perjalanannya mengalami satu tindak atau perlakuan yang tidak baik, kezoliman dan segala macam, boleh nggak sih kita ngadu ke MUI? Sebenarnya di MUI dan ormas Islam yang lain, Muhammadiyah, NU dan macam-macam dan lain-lain, itu ada bagian dalam organisasi itu, ada bagian yang mengurusi soal rumah tangga,
juga mengurusi soal kekerasan terhadap perempuan atau masalah-masalah perempuan itu ada gitu. Jadi kepada MUI sangat boleh kita adukan, kepada ormas-ormas Islam juga sangat boleh kita adukan. Bahkan dalam partai politik juga ada divisi atau bagian yang khusus ya, yang itu. Okay. Emang Bu Ana mau ngadukan siapa? Bu Ana mau mau mengadukan Bu Ana pribadi atau teman, keluarga? Nanti kalau saya dapat info, kan masih ada episode 45 Pak. Oh gitu. Tapi sangat boleh jika umpamanya seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri mendapat perlakuan yang tidak baik dari seseorang suami, apalagi dia berpredikat ustadz, menyandang predikat ustadz misalnya gitu itu sangat mungkin sangat boleh ya diadukan ke MUI, mungkin saya dapat solusinya. Kira-kira MUI akan menanggapi atau? Saya yakin iya, saya yakin. Oke, baik. Bu Ana kapan mau ke sana boleh lah. Ini mau ngadain sih. Aduh, Bapak mancing terus. Ya. Gimana? Jadi tapi satu pesan saya sih Pak ya. Apapun untuk wanita di luar sana gitu ya, apapun yang terjadi sama kita, kan kita nggak pernah tahu ya, ada kejadian baik, ada kejadian buruk. Nah, sebagai wanita itu memang kita tidak boleh pernah bergantung. Jadi kita harus punya skill untuk survive. Jadi kalaupun ternyata seperti kasus saya kemarin, kehilangan pekerjaan, tapi karena saya masih punya skill, akhirnya saya masih bisa survive. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi teman-teman ya begini. Cerita para mantan ini, mantan karyawan, mantan leader atau apa, sebenarnya menyisakan banyak sekali kisah tragis ya teman-teman. Jadi ada mantan karyawan, ada mantan leader, ada juga mantan investor, yang dimana contohnya salah satunya ada mantan investor yang sekarang udah meninggal dunia dan kasusnya belum selesai, dan intinya kalau nggak salah 2 hari setelah putusan yang kemarin bulan Januari itu patungan usaha, beliau meninggal dunia. Ya kalau meninggal dunia takdir, tapi shocknya itu ya yang jadi masalah ya. Nah, ada juga mantan karyawan yang berbulan-bulan nggak digaji sampai ya dia mengorbankan lah buku tabungan dia sebelum dia kerja di sana, kan punya tabungan tuh, mengorbankan tabungan dia untuk menghidupi kehidupannya, tapi dia bekerja kepada Python itu menurut informasi yang didapat di media ya. Bekerja selama 22 bulan kalau nggak salah, makan tabungan sendiri, membiayai sendiri, berangkat kerja dengan biaya sendiri, nggak gaji-gaji. Pada saat penagihan setelah dia keluar itu udah mendapat penagihan, katanya cuma pernah dibayar sekali 1 juta dan ya sampai sekarang nggak digaji gitu. Intinya para mantan Mansur ini menyisakan banyak sekali cerita yang menyedihkan, termasuk orang yang misalkan ya itu menabung berbulan-bulan ikut umroh merdeka gitu misalkan. Ini para mantan usernya ini kan cerita-cerita ini kan kadang-kadang kan gini, ini pada tahun-tahun yang lalu investor ini yang misalkan dari tahun 2012 itu dimana uang 10 juta itu masih sangat berharga gitu ya, atau 12 juta ini masih sangat berharga. Sekarang pun masih berharga, tapi kalau misalkan dihitung diruntut ke belakang, tahun segitu itu ya besar gitu maksudnya. Sekarang ya masih besar, cuma ya karena ada inflasi yang tiap tahunnya di angka mungkin sampai 15%. Bayangin aja kalau 10 tahun berarti 150% gitu inflasinya. Jadi kalau misalkan itu terjadi mungkin pada saat itu uangnya sekitar 25 juta, kita anggap seperti itu. Itu logika sederhananya ya teman-teman. Kalau inflasinya itu 150%. Nah, cerita Bu Ana ini lebih pada mental ya, pada mental Bu Ana ini yang jadi akhirnya dia merasa ya yang murtad aja kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Daripada di Islam ternyata disakiti, itu saking menyisakan mental yang sangat berat gitu ya, menurut saya kayak gitu. Jadi ketika dia down, ketika dia drop itu karena kondisi, menurut saya ketika orang dalam kondisi seperti itu pasti karena ada guncangan yang sangat berat yang menyisakan mimpi-mimpi atau misalkan keinginan-keinginan itu yang tidak terwujud. Menurut saya kayak gitu. Bu Ana itu pasti dalam tanda kutip ya, hubungannya dengan kasus Mansur ini pasti teramat sangat
dalam tanda kutip dalam hal urusan pribadi. Menurut saya kayak gitu ya. Saya nggak mau ngomongkan apakah ini dia mantan istri-istrinya atau bukan, saya nggak tahu lah gitu. Karena yang bisa mengungkapkan itu ya antara Yusuf Mansur, Buana, ya pastilah Sanggoli gitu. Itu yang pasti tahu lah urusan itu gitu. Tapi ya sudahlah teman-teman, intinya kalau misalkan secara psikologi dengan kondisi seperti itu, intinya biasanya itu ada hubungan yang menurut saya pribadi yang sangat teramat dalam sehingga mengalami guncangan seperti itu. Atau ya saya rasa Buana kan nggak dibilang dia apa namanya, kalau cuma dijanjikan kerja dan nggak kerja itu nggak sebesar gitu gitulah. Kecuali kalau Buana ditipu dengan ratusan miliar atau misalkan sekian miliar, sementara uangnya segitu-gitunya, mungkin bisa shock kayak gitu. Tapi kan bukan masalah uang, ini kan masalah pribadi katanya. Menurut saya lebih dalam gitu. Oke teman-teman bisa simpulkan, menurut saya dengan kisah Yusuf Mansur yang banyak sekali diliputi atau misalkan ya diiringi dengan kisah-kisah lama ini yang banyak menyisakan sakit hati pada seseorang, itu menurut saya ya pastilah itu akan menjadi catatan kelam bagi ya menurut saya umat Islam sih sebenarnya. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.